Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Maulana dengan NIM 24110162100017. Di sini saya akan menjawab soal praktikum 2 jaringan komputer. Saya akan membuka soalnya. Di sini saya diminta untuk melakukan instalasi pada 3 buah ruangan pada sebuah gedung. Ruang A yang menggunakan IP kelas C, ruang B menggunakan IP kelas A, dan ruang C menggunakan IP kelas B. Di ruang A terdapat 5 PC wired dengan maksimal jumlah user 15. Di ruang B terdapat 3 PC wired dan 4 laptop wireless dengan maksimum user 121, serta di ruang C terdapat 6 laptop wireless dengan maksimum user 28. Saya disuruh untuk membuatkan topologinya di Cisco Packet Tracer, di mana semua device pada ruangan dapat terhubung dengan satu router. Note: tiap ruangan terdapat satu end device untuk IP awal user, satu buah end device untuk IP akhir subnet, dan satu buah end device untuk IP akhir user. Sini saya juga sudah membuat disable IP, default gateway, dan subnet mask pada tiap ruangan. Oke, kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Oke, kita akan buat background untuk ruang A, ruang B, dan ruang C. Ruang A berwarna merah, ruang B berwarna ungu, ruang C akan saya beri warna hijau. Oke, kita kasih teks ruang A dengan max user 15. Ruang B max user 121. Ruang C max user 28. Oke, kita akan kasih switch untuk tiap ruang. Di ruang B dan C akan kita tambahkan access point untuk wireless. Kita tambahkan PC-nya. Terdapat 5 PC di ruang A. 1, 2. Lalu terdapat 3 PC dan 4 laptop di ruang B. 3 PC dan 4 laptop di ruang B.
Oke. Di ruang C terdapat 6 laptop. 6 laptop. Oke, di ruang A terdapat 5 PC dan oleh karena itu kita akan tambahkan port Ethernet agar bisa menghubungkan ke PC kelima. Modul yang kita gunakan adalah PT Switch NM1CFO. Oh iya, kita juga akan menambahkan satu port lagi untuk menghubungkan switch ke router. Routernya akan kita taruh di paling atas. PT router. Pada router kita akan menambahkan satu modul PT router NM1CFO untuk menghubungkan ke switch. Karena jumlah switch yang kita punya adalah 3, jadi kita membutuhkan 3 port Ethernet. Lalu di ruang B tadi switchnya sudah memiliki 4 router untuk 3 PC. Ruang C switchnya kita hanya butuh 1 untuk akses point. Oke. Kita atur IP tiap PC, tapi sebelumnya kita akan mengatur default gateway pada router beserta subnet masknya. Kita akan hubungkan switch ke router terlebih dahulu. Oke, kita atur menggunakan CLI enable lalu kita tambahkan default gateway dan subnet masknya. Pertama-tama kita pilih interface-nya dulu. Untuk interface port pertama yaitu FA0/0. Lalu kita tambahkan IP default gateway-nya dan subnet masknya. Untuk switch pertama yaitu 210 1 dengan subnet mask 255.254. Lalu ketikkan no shutdown untuk mengaktifkannya. Sudah. Lalu kita berpindah interface kita exit dulu. Lalu kita pindah interface ke router selanjutnya, ke switch selanjutnya FA1/0.
tambahkan default gateway dan subnet mask. Default gateway nya 100 101. Oh maaf, kita juga jangan lupa menambahkan subnet masknya, yaitu 255.255.128. lalu shutdown. Oke, no shutdown. Exit. Sudah. Konfigurasi dikatakan berhasil jika kabelnya sudah memiliki simbol hijau. Oke, saatnya mengatur IP tiap PC. PC pertama akan menjadi 210 210 2. Dengan subnet mask 22 255.255.255.224. Default gateway-nya 210.210.210.1. Oke. Untuk mempercepat, saya akan isi default gateway dan subnet mask untuk tiap perangkat di ruang A terlebih dahulu. Lalu akan kita isikan IP address tiap perangkat di ruang A. Lalu kita hubungkan ke switch. Akan kita coba tes koneksi menggunakan ping di command prompt. Kita akan mencoba tes ping dari PC 0 ke PC 1. Ping 210.210.210.3. Terdapat balasan, berarti berhasil, koneksi berhasil di ruang A. Lalu kita ke ruang B. Pertama kita akan mengatur password di access point ruang B. Oh iya, maaf,
untuk perangkat terakhir di ruangan, kita akan menggunakan IP terakhir yang bisa dipakai, yaitu 210.210.210.30 untuk ruang A. Ini kita ubah IP-nya dari 6 menjadi 30. Oke. Kembali ke ruang B, kita atur password, buka akses pointnya ke port 1. Kita menggunakan autentikasi WPA2 PSK dengan password 123456778. Oke, sudah. Lalu kita hubungkan akses point ke switch. Kita hubungkan juga PC ke switch. Kita perlu menambahkan satu port Ethernet di switch fast Ethernet 31. Oke. Oh iya, portnya kurang satu ya. Oke, sudah. Kita tambahkan. Oke, akses point sudah diberikan password. Jika kalian ingin, SSD-nya bisa diganti. Misalnya nama SSD-nya kampus. Kita hubungkan laptop ke akses point tadi. Kita klik laptop, desktop, terus PC wireless. Sebelum itu kita mengganti modulnya menggunakan WVC 300N. Lalu kita hubungkan ke kampus. Untuk wifi yang satu ini merupakan akses point dari ruang C, tapi kita ingin menghubungkan ke akses point yang di ruang B dengan SSID kampus. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, sudah terhubung. Kita tes ping dari PC 5 ke laptop 0. Laptop 0 memiliki IP belum kita atur. Oke, akan kita atur terlebih dahulu. IP address di ruang B. Saya akan mengisi subnet mask dan default gateway terlebih dahulu pada perangkat di ruang B. Oke. Default subnet masknya 255.255.128.
kita isi default gateway-nya, yaitu 100.100.101. Sudah, lalu kita isi IP-nya. IP-nya 100.100.102. Ini 3 4 5 6. Untuk ini akan menjadi 126. Subnet masknya 255.255.128. Oke, sudah. Kita tes ping dari PC5 ke laptop 0. PC laptop 0 memiliki IP address. Oke. Ping. Sebentar. seratus 5. Terdapat belasan, berarti jaringannya berhasil pada ruang B. Lalu kita lanjut ke ruang C. Kita hubungkan akses point ruang C ke switch. Lalu di sini kita tidak akan menggunakan password dan SSID-nya kita ubah menjadi ruang C. Oke. Pada laptop kita ganti modulnya untuk menggunakan modul WPC 300N untuk menggunakan Wi-Fi. Oke. Lalu kita hubungkan tiap laptop ke access point dengan ke Wi-Fi dengan SSID ruang C. Ruang C connect sudah. Desktop PC wireless connect ruang C. Oke, sudah. Sekarang kita coba tes ping. Oh iya, jangan lupa cek lagi, karena setelah menghubungkan ke Wi-Fi biasanya IP address-nya bisa terubah. Oleh karena itu kita akan setting ulang IP address-nya.
Oke. 150, 152, 150, 150, 152. Subnet masknya 255, 255, 255, 224. Saya akan isi subnet mask dan default gateway terlebih dahulu pada semua perangkat yang ada di ruang C. Lalu saya akan mengisi default gateway-nya, yaitu 150, 150, 150, 151. Lalu saya akan mengisi IP address-nya. Untuk laptop pertama di ruang C yaitu 150, 150, 150, 2. Oke. Untuk laptop terakhir pada ruang C, host ID pada IP address-nya saya akan menggunakan usable IP terakhir, yaitu 30. Oke. Kita coba tes ping pada perangkat yang sama di ruang C. Dari laptop 4 ke laptop 9. Ping 150, 150, 150, 30. Oke, berhasil. Saya akan mencek laptop di ruang B apakah konfigurasi statiknya masih benar ataukah terubah. Oke, masih aman. Oke, saatnya mencoba tes ping perangkat dari ruang A ke ruang B dan C. Oke, kita coba ping 100, 100, 102. Request timeout. Oh, berhasil. Lalu kita coba ke ruang C. 150, 150, 2. Oke, berhasil. Kita coba tes ping dari perangkat di ruang B ke perangkat di ruang A dan C. Oke. Ping 210, 210, 210, 2. Oke, berhasil. Ke ruang C. Oke, berhasil juga. Lalu terakhir kita tes ping menggunakan perangkat di ruang C ke ruang A dan ke ruang B.
samping 210 210 3. Oke, berhasil. Ke ruang B. Oke. Lalu kita akan mencoba menggunakan tes koneksi menggunakan pesan, icon pesan ini dari A ke B berhasil, A ke C berhasil, B ke A valid. Kita coba lagi. Berhasil. B ke C berhasil, C ke A valid. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. C ke A berhasil, C ke B berhasil. Oke, saya akan melakukan cross check pada IP tiap perangkat. Oke, benar. Oke, benar. Oke, benar. Saya akan menambahkan teks pada tiap PC tentang IP yang digunakan pada PC tersebut. Di sini menggunakan oke. Empat 5 30 30. Oke, benar. IP pada ruang B. Tiga 4 5 6 126 126. Lalu pada ruang C
Oke, dengan begini pembuatan jaringan dengan ruang A, B, dan C yang memiliki kelas IP yang berbeda terhubung ke satu router, dan tiap perangkat pada ruangan yang berbeda berhasil untuk terhubung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.